Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok pertama, saya Sasi Nalisa dengan rekan saya presentasikan mengenai website yang kita rancang yang dinamakan dengan X-Bullying, di mana website ini merupakan website yang bisa dijadikan tempat konsultasi bagi para korban bullying. Nah, kasus bullying terhadap anak dari tahun 2019 sampai 2016 dapat ditotalkan sekitar 6.630 remaja. Nah, kenapa website ini kami bikin? Karena adanya latar belakang yang membuat kasus bullying itu semakin marak, di mana itu bisa terjadi karena dorongan diri sendiri atau pergaulan yang circle-nya teman-temannya itu suka mengejek teman-temannya, dan bisa adanya kurang perhatian dari keluarga. Nah, visi dari kita membuat website ini adalah mengurangi kasus bullying di Indonesia, khususnya di Bandung, dengan cara mengadakan seminar edukasi tentang bullying, membentuk perkumpulan gerakan anti bullying, dan menegakkan hukum bagi pelaku yang melakukan bullying. Apa sih kelebihan dari website kita dibanding yang lain? Kelebihannya itu website kita memiliki fitur live chat yang ditangani langsung oleh psikolognya, kerjasama dengan KPAI dan komunitas psikologi Indonesia, adanya pusat pengaduan, dan akunnya akan bisa bersifat anonim, jadi kerahasiaannya akan terjamin. Nah, kekurangannya mungkin perizinan kerjasama dengan KPAI dan komunitas psikologi Indonesia memakan waktu yang cukup lama untuk dikonfirmasi, dan sumber daya manusia tidak memadai dalam maintenance jika website ini berkembang untuk kedepannya. Nah, segmen target pasar kita, jadi di sini segmen target pasar kita adalah mahasiswa ataupun remaja dari kisaran umur di tingkat SMP sampai perkuliahan. Nah, strategi pemasaran, karena sebenarnya website kita lebih ke konsultasi dan seminar, jadi untuk pemasaran memonetisasinya tidak terlalu banyak, paling hanya kalau jika ingin mengikuti registrasi seminar yang diadakan oleh website kita. Organization strukturnya ada CEO, technology expert, support and service, psychological expert, financial expert, innovation expert, dan R&D. Nah, cost yang akan digunakan pada website ini, fixed cost-nya ada pembuatan website, hosting domain, modem, desain website, pencetakan perangkat kerjasama, handphone, laptop, dan sewa gedung. Variable cost-nya yang akan memenuhi setiap bulannya adalah pulsa, internet, promosi atau seminar yang diadakan sebulan itu mungkin akan 2 kali, upgrade website, biaya air dan listrik, pegawai, dan daftar. Nah, untuk perhitungan laba dalam 1 tahunnya, target dalam 1 bulan mempengaruhi 3 sekolah, di mana 3 sekolah itu mewakili sekitar 50-70 orang yang akan mengikuti seminar kita. Nah, biaya pendaftaran untuk 1 orang anak itu 150, di mana dengan rinciannya registrasi pendaftarannya 100 dan konsultasi 50.000. Nah, perhitungan laba modal awal gitu 74.200.000, sekitaran segitu. Namun di sini sewa gedungnya belum dimasukin, Pak. Jadi hanya hitungan dari fixed cost tadi dan variable cost di luar sewa gedung, karena kemungkinan untuk 1 tahun perjalanan yang sekarang jadi jalannya online dulu. Kalau sudah berikutnya baru akan dimasukkan sewa gedung. Nah, dapat dilihat kalau laba untuk setiap 1 bulannya itu sekitar 22.500.000. Nah, setelah dikalkulasi laba yang didapatkan setahun setelah di penghitungan sekitar 180.850.000. Untuk keuntungan 10 tahun bisa kurang lebih 1.800.000
Rp1.858.500.000. Project planning-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini project planning-nya itu akan berlaku pada masa uji cobanya yaitu di bulan Juni 2020. Dengan tahapannya pada bulan Februari 2019 sampai Oktober 2019 ada pembuatan website dan perizinan dengan KPAI dan dokter-dokter psikologinya. Baru kemudian masa uji coba-nya dan masa uji coba seminar-seminar di antar sekolah itu sekitar dari Februari 2020 sampai Juni 2020. Saat itu baru benar-benar berlaku secara online-nya. Kemudian pada web project ini, di sini anak-anaknya dapat berbicara apa yang dia rasakan, terus sharing, terus di sini kita bakal support each other dan memberikan informasi bagi yang tahu salah satunya. Nah, di web ini nanti akan ada registrasi terlebih dahulu, kemudian ada consultation-nya yang dibagi-bagi dari beberapa tipe masalah, dan kemudian ada langsung-link yang akan dilakukan oleh seorang psikolog itu. Kemudian yang tadi masalah-masalahnya, kriterianya ada 3, yaitu blue, yellow, dan red. Di blue ini merupakan tingkat kesuksesan yang terendah yang dapat dikategorikan aman. Kemudian yang yellow yang di atasnya blue ini merupakan tingkat kesuksesan yang menengah di antara blue dan red yang butuh perhatian yang lebih. Mungkin di sini ada beberapa kasus yang akan langsung ditanggapi oleh psikolog. Dan yang ketiga adalah yang red, yang di sini yang memiliki tingkat kesuksesan yang paling tinggi dan harus ditangani langsung oleh psikolognya. Di sini para pengujinya mendapat kriteria melalui data yang telah mereka isi seperti kuesioner itu untuk mempermudah pelayanan dan para korban mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Resiko dari startup ini jika sudah berjalan dengan online yang full berjalan setelah setahun masa uji coba itu, yang pertama adalah web servernya down jika sudah banyak yang mengakses. Kemudian kurangnya tenaga expert yang menangani bisa psikolognya ataupun seorang maintenance webnya, dan kekurangan modal guna maintenance web dan layanan. Kemudian ada SWOT kompetensinya di sini. Solusinya dapat menanggapi dengan cepat dan tanggap. Kemudian kekurangannya sulit mendapatkan donatur untuk ikut serta dalam kasus begini. Sumber dananya yaitu dari seminar ataupun jika ada donatur-donatur yang mau menyimpan uangnya di sini. Kemudian opportunity-nya yaitu adanya fitur live chat, dan yang terakhir triknya yaitu masih banyak remaja yang masih enggan untuk angkat suara mengenai kasus bullying-nya. Kemudian FRIN framework-nya dia sama valuable, kemudian dia rare, dia intimatable, tapi dia juga not suitable. Perbandingan dengan beberapa kompetitor lain, yaitu ada di sudahblog.com, stopbullying.com, dan xbullying.com yang tidak punya. Di live chat-nya, Sudahblog tidak punya, stopbullying.com yang juga tidak punya, maka di tempat kita ada. Kemudian pada KPAI, di Sudahblog ada, dan di xbullying ada, tapi di stopbullying-nya tidak ada. Sedangkan di kantor offline atau pengaduannya, Sudahblog tidak ada, stopbullying tidak ada, dan xbullying ini ada, tapi setelah 1 tahun berjalan. Kemudian konfidensialnya, sudah dong konfidensial, stopbullying konfidensial, dan xbullying juga konfidensial. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Ada yang mungkin ingin beri saran, kritik, atau pertanyaan? Apa-apa? Iya. Masih. Ini next ke berikutnya.